Mbak Christine, mungkin apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Christine, mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih Mbak? Baik, baru selesai syuting film Pangku sama Reza Rahadian, sutradaranya. Terus ini produksi pertamanya Gambar Gerak, PH-nya Reza Rahadian dan Arya Ibrahim. Terus kemudian lagi persiapan sama Pak Inu. Oh, berarti Mbak Christine ini memang selalu berkecimpung di dunia film ya dari Iya, dulu ya sampai sepertinya sekarang. udah itunya destiny-nya. Kira-kira berarti udah berapa lama sih Mbak Christine kalau diingat-ingat nih dari dulu sampai sekarang? 52 tahun. 52 tahun di dunia Kamu belum entertain. lahir. Iya. Mungkin boleh kalau boleh dikilas balik sedikit nih Mbak, awal mula karir Mbak Christine tuh dimulai dari mana sih sampai akhirnya akan terus di dunia ini terus? Mulai dari mana ya? Oh, dunia fashion. Walaupun nggak betul-betul mendalami itu secara profesional ya, cuma ya waktu itu remaja yang ada aktivitas yang positif ya. Sampai waktu almarhum Teguh Karya dan Slamet Raharjo waktu itu memproduksi teater populer, memproduksi film Cinta Pertama, cari peran utama perempuannya Pak Teguh direkomend sama teman sekolah ibu di SMA 6, tapi anaknya Wim Umbo almarhum, tapi waktu itu Maria Umbo sekolahnya di SMA 7 kalau nggak salah, 6. Nah terus kemudian ya Maria yang merekomen, coba deh Om tuh ada teman aku tuh Om, lihat aja di majalah mode. Oh, bedanya nggak sengaja apa gimana nih Mbak Christine? Tiba-tiba Pada ke film. waktu itu ibu datang ke kantor Pak Teguh sebetulnya untuk nolak. Oh, Karena buat nolak. Bernolak. Karena Kenapa? nggak tertarik. Ya, nggak tertarik. Nggak terlalu, dari sekolah tuh sukanya matematika, nggak suka kesenian. Apalagi film. Gitu. Jangan-jangan dulu cita-citanya dari dokter kayak gitu-gituan. Dulu cita-citanya kalau nggak jadi arsitek jadi psikolog. Oh, terus jauh ya ke dunia entertain Jauh, gitu. ya. Terus ketika mencoba entertain terus tiba-tiba menemukan jiwanya di sini apa gimana? Film pertama udah mau berhenti. Terus baru tahun kedua di film Kawin Lari setelah ibu menyadari wah dunia film ini syarat sekali dengan ilmu pengetahuan ya. Nah itu saya bodoh sekali kalau saya tidak bisa memanfaatkan dunia ini untuk menambah wawasan dan ilmu. Dan ternyata untuk menjadi seorang aktor itu juga benar mudah. Ada perlu keahlian, kecerdasan, wawasan yang luas dan segala macam karena dituntut untuk menjadi manusia yang sempurna. Dia harus memerankan berbagai macam karakter. Terus kalau diingat-ingat dulu film pertama judulnya apa dan kesulitannya pertama kali main film kan tiba-tiba ditawarin gitu ada nggak sih Mbak? Judulnya Cinta Pertama. Kesulitannya hampir tidak merasa kesulitan karena saya pikir ini sutradaranya kok begitu confidence ya karena ibu sendiri nggak tahu bahwa ada mungkin Pak Teguh sudut pandangnya berbeda melihat ada kemampuan ibu, tapi ya ibu hanya berpikir ya hanya berusaha menjalankan apa yang diminta oleh sutradara yaitu almarhum Teguh Karya dengan sebaik mungkin, tapi peran Mas Slamet sebagai lawan main tentunya amat sangat membantu paling tidak nyaman di dunia yang baru ini. Baru film pertama mau berhenti lalu film kedua ternyata baru menemukan jiwanya. Bukan film kedua, tahun kedua. Oh, tahun kedua. Tapi yang bikin gak bisa berhenti juga karena di film pertama itu ibu dapat di Festival Film Indonesia tahun 74 di Surabaya dapat Best Actress. Berarti nggak nyangka apa gimana? Ya iyalah pasti. Acting aja kita nggak ngerti kok kemudian dapat Best Actress gitu. Berarti kalau diingat-ingat masa-masa dulu sebenarnya lucu juga ya, like sebenarnya nggak pengen jadi artis, aktris, Iya. tiba-tiba sampai sekarang. Ya sudah ya kalau memang sampai sekarang itu beberapa kali ibu pikir aku pengen pensiun udah cukup ya, tapi memang masih ada amanat yang Tuhan harus apa yang saya harus jalankan yang Tuhan berikan ya udah menjalani saja. Kalau Mbak Christine lihat nih pada artis-artis zaman sekarang nih kan banyak nih generasi-generasi baru, mungkin ada nggak sih Mbak perbedaannya sama zaman dulu sama sekarang gitu? Pasti ya tantangan dari artis-artis sekarang itu pasti berbeda, zamannya sudah berbeda. Akan tetapi banyak sekali sekarang dengan di era teknologi ini sehingga mudah untuk artis-artis yang mudah mendapatkan referensi gitu ya, dan juga pasti wawasannya menjadi lebih dengan teknologi.
dan banyak sekali artis-artis yang muda-muda ini, aktor-aktor yang muda-muda ini yang sangat potensial. Masalah tinggal bagaimana kemudian mereka asal tetap mau belajar, jangan tetap puas, lalu kemudian mendapatkan juga sutradara ataupun skenario yang bagus, ya. Nah, inilah menjadi tantangan juga bagaimana para artis-artis ini juga mempunyai ketajaman atau kejelian untuk menentukan pilihan. Mbak Christine, mungkin kan hari ini datang ke Rumpi bareng suami. Iya. Boleh spill nggak sih Mbak rahasia romantisnya sampai usia di Masya Allah, saya perlu sekali Ibu syukuri gitu kan. Alhamdulillah kami sudah melewati 25 tahun pernikahan. Ya sampai sekarang pun saya pikir kita masih perlu belajar untuk tetap menjaga hubungan ini, ya. Yang penting adalah bagaimana cinta itu akan tumbuh lebih, asal kita juga mau memahami jalan pikiran orang lain dalam sebetulnya dalam hubungan apapun ya gitu, bukan hanya suami istri aja, bisa orang tua sama anak, anak sama orang tua, lalu di dalam hubungan sosial juga, dalam persahabatan, mau memahami jalan pikir orang lain, ya. Karena dengan memahami, saya kira itu lebih tentunya nanti dan juga tentunya tetap dengan dasar cinta dan kasih itu. Ibu percaya bahwa jangankan konflik perang saja tidak akan terjadi. Ya. Oh, berarti di rumah jarang ada konflik? Ya pasti ada dong. Dinamika perbedaan, namanya dua manusia, jangankan antara ini dengan latar belakang budaya itu ya, dengan kebiasaan-kebiasaan pasti yang berbeda, akan tetapi juga ya dua manusia dengan karakter yang berbeda. Proses untuk saling memahami, saling menjaga dengan dasar cinta kasih, inilah yang saya kira dan tentunya Ibu sih percaya sekali gitu ya, karena kan dulu Mas Slamet sama Mas Heru suka bercanda waktu kita baru menikah, gimana nih kalau Cut Nyadin kawin sama penjajah gitu ya. Saya berpikir positif bahwa ketentuan Tuhan itu yang terbaik, dan juga musuh kita yang sesungguhnya adalah ada dalam diri kita sendiri. Itu sih. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi justru kita harus mulai dari diri kita sendiri, tetap menjaga segala sesuatu itu kalau dasarnya cinta kasih dan mau menghargai dan memahami pihak lain. Insya Allah pasti di samping kita ada satu lagi, menjaga kejernihan hati kita dan akal sehat untuk kita berpikir. Nah, kemarin mungkin merayakan 25 tahun pernikahan dengan seperti apa merayakannya? Belum sempat merayakan, tapi kami ya hanya saling membuat kartu, ya, kartu dari masing-masing apa yang kami rasakan, dan juga satu lagi bersyukur. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya.